memang kan dalam Al-Quran sendiri mengatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Walikullin wijhatun, bagi setiap umat itu ada kiblat. Huwa muwalliha, yang dihadapi, fastabiqul khairat, maka berlombalah untuk kebagusan. Berarti memang lamun masyarakat bumi, terutama sekali manusia, jin, kiblatnya adalah Ka'bah. Nah, kecuali lamun lain umat Nabi Musa kiblatnya Baitul Maqdis. Umat Nabi Isa kiblatnya Baitul Maqdis. Kemudian keturunan daripada Nabi Ibrahim selaputnya adalah berkiblat ke Ka'bah. Nah, memang Baitul Ma'mur kiblat malaikat, aras kiblat, sampai sekian banyak kiblat itu ya merupakan suatu penyeragaman arah lah dalam beribadah. Penyeragaman arah. Masing-masing ya, Baitul Ma'mur merupakan kiblat arah di langit kepitu tahun. Pertama pasti yang dulu bahwa ya arah hak tondi, misalnya si mati niki kan lamun di arah anak nama si mati niki berarti semeton jenazah niki, semeton mayit niki mau. Nah, kemudian si kedua adalah bahwa syarat daripada pelaksanaan faraid tahaqququ hayatil waris ba'da mautil muwaris. Tulen-tulen ya pasti dan jelas masih hidup dengan si menerima pusaka setelah meninggalnya dengan si memberikan pusaka. Nah, adapun lamuna marak nikah man jelas mati di tendekna, hidup di tendekna, makanya termasuk dalam babul akdariyah. Babul akdariyah niki artinya bab keruh. Arah di dalam matan rabiah sopo bab baran babul akdariyah. Jadi takdiran karena dia menjelas kan. Nah, dalam takdiran nikah maka pira biasa mauna lamun semeton mama kanca semeton ini jelas li zakari bisulazil unsayain. Nah, cuma marak sebruk nikah. Marak sebruk nikah ia termasuk akdariyah, kemudian bau na takdiran sekian dan jelas anaknya lawan nerima angnya, apalagi di nara si mahjub si nyebabang anaknya niki dek mau sindiningnya dek mau. Karena ini mati tulen misalnya siapa berarti anaknya lah si jadi penggantinya. Si teparani ini waris pengganti, ahli waris pengganti. Karena di nara si nyebabang mana mahjub, artinya semeton daripada jenazah ini. Maka anak semeton ini lah ya saya mau. Anak semeton termasuk asabah masih. Asabah berarti bare sininggal niki ahli warisnya dua. Ialah semetonnya sinina seke, kemudian anak semeton daripada jenazah niki si mautnya dengan anak semeton si mama. Aniki tanah. Lamun dinara si nyebabang mahjub. Nah, adapun lamun nara nyebabang mahjub kanak niki anak semeton niki maka tetap tetakdiran aman kanak niki anak semeton daripada aniki ia tetakdiran mau marantan mau amak sayi artinya semeton ina papu ni sini. Misalnya marak niki, baru niki kan kajian telu ni. Misalnya Fatimah, Halimah, kemudian Muhammad, ala Saleh lah niki. Nah, meninggallah Fatimah atau Halimah meninggal. Berarti sejadi ahli warisnya hanya semeton doang si dua niki. Meton si dua niki doang. Berarti di Zakaria misalnya unsayain. Maka si Muhammad mau dua bagian daripada isi Halimah mau sebagian. Nah, kemudian lagu denite si Muhammad niki. Dia lalu merantau lalu. Nah, niki kan dia tahu apakah ia masih hidup atau mati. Lamun dia man keruan mati hidupnya takdiran dulu. Nah, ini babul akdariyah marak nikah. Nah, kemudian lamun memang mati jana maka anaknya lah si jari penggantinya. Berarti Fatimah niki mati meninggalkan dua macam ahli waris. Ialah sematona sinina sikit timpal anak sematona si mama dengan sematona si mama niki. Yang tanda. Jadi
lamun dirban keruan marane ke takdiran ya tetap di zakarim sulazil sayain. Nah, saya tahu lemak kan lamun ternyata mati, bejuluan mati. Ialah si Fatimah atau si Muhammad niki. Lamun tak sedikit, ya mati lain, dah mati. Coba ingat dulu, bulan Nabi dah mati, tahun Nabi dah mati. Kemudian bandingan, Fatimah mati tahun 2019 misalnya. Kemudian lamun Muhammad tahun 2020 dah mati. Berarti jelas mau ya Nah, setelah mati misalnya Muhammad tahun 2020, bentar Fatimah mati tahun 2019, pira mau warisan Muhammad ni dengan Fatimah. Nah, lalu dia jadi harta warisan si tinggalangna. Misalnya malah sebelum Muhammad ni mati, senina nara, anak jari nara. Maka mbele dengan mau harta Muhammad ni adalah warisan dengan adina atau kakak saran Fatimah. Yalun kecil kumpulan. Jadi lae dan meninggal Fatimah, Muhammad sampun takdiran untuk mendapatkan misalnya bangkat sehektar lah nih. Kebun sehektar jadi 2 hektar. Kemudian arek dah kebun dia sehektar. Jadi 2 hektar kebun si tinggalang sarut rombok kanca hektar bangkat. Kemudian saya jadi ahli warisnya si Muhammad. Senina ni timpal anaknya ni. Jadi ini jadi babul munasahah dan babul akdariyah. Jadi ia jadi kuncinya adalah bahwa syarat pelaksanaan warisan adalah tahakkuku hayatil waris ba'da mautil waris. Ini salah satu syarat. Karena 4 kan. Pertama, tahakkuku mautil waris. Muwaris. Kemudian si kedua, tahakkuku hayatil waris ba'da mautil muwaris. Kemudian si ketelu, hakun maurus. Harta benda situ warisin. Kemudian si keempat, al ilmu bil warasah. Nanti kita tahu cara pembagiannya. Nanti kita tahu. Saya kalau boleh tahu berarti salah. Karena apa? Karena harta itu lamun mati dengan sita titipin, kembali tipa Allah. Nah, Allah laun dia si memiliki wewenang untuk membagikannya, tipa si berhak. Mbe tahu sebut jelas di dalam Al-Quran surat An-Nisa tu. Jadi hakikatnya Allah sembagian ahli waris tu. Jadi si para ahli paraid, ya si termasuk dari al ilmu bil warasah. Sejarah kisah sahabat. Di waktu pada masih hidup ya, lalu juga Rasulullah SAW, nunas dari Rasulullah SAW, antiknya jadi saksi atas hibah si gena bank tipa anaknya. Kemudian Rasulullah bahasa pira genda hibahin, sekek Rasulullah, anak dia silainan, hindi. Maka dia milih Rasulullah yang siang itu, karena parantin adil. Nah, mungkin berbeda kasus semarak nikah. Sopo dengan bedoyang semeton. Bedoyang semeton. Kemudian anaknya nina-nina doang. Mai dengan mati misalnya nih. Dengan mati si jadi ahli warisnya adalah anaknya si nina-nina timpal semetonnya. Baik semeton nina maupun semeton mama. Karena anak nina dia ada kekuatan untuk mendinding semeton mayit. Lagu karena mungkin tahu ya misalnya ante hibahan. Hibahan lah hartanya selapun tipa anak-anak doang. Dengan suatu catatan ante tidak mau mari semeton ini warisan. Karena ibu dulu kan. Karena marah sebelum salah sopok daripada ahli waris warisan bau terbagi adalah hakun maurus. Nah, neka lamun wata hibang selapun tipa anaknya, anak si nina-nina. Sementara dengan mati marah sebelum gena mau ni sementara si mama nu. Lagu ndek nemele kita hartanya tewarisin si sementara mama dan hibang selapun tipa anaknya si nina. Nah, memang sah hibahnya. Lagu cuma marah sebelum karena arah niatannya kan, niatan, ya, seolah-olah dia suka waktu warisin hartanya. Boleh jadi apabila sengketa misalnya berpegatan wah katu rahmi dia ini. Sebenarnya dalam praid walaupun katu rahmi tetap berhak. Misalnya ni dua dengan masih bro. Arak seki arana Saleh, arak seki arana Zaidun. Kemudian Zaidun ni sebidang harta. Saleh miskin. Dan orang besia Zaidun tipal Saleh.
Pepegatan pokoknya diku suka tetalat siente ni ne. Pokoknya diku suka kita ante ngempak di pak leliahku ni. Akhirnya kan anak ni ya doang. Ante buang di pak anak ni ne. Karena dia suka bro, makanya kati rahim akan menjadi sampai akhirat. Nah, adapun lamun masih bro, ndek ni bahang. Di pak anak selapu ne. Maka walaupun kati rahim antara si Saleh timpal Zaidun tetap doangnya ne sematuan si Mamono mau karena dinarak dindingnya sebab si Ara adalah anak nenina doang. Nah ya sebabnya karena sebenarnya di itu ngepiang harta apabila lega angwa sampai sebagai tanda salah sopot untuk silaturahim kanca keluarga sih memang akan berhak untuk dapatkan pusaka. Di dalam ayat Quran ada menggunakan apala yubsirun misalnya dalam surat dalam surat As-Sajadah awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil juruzi manuriju bizar antakulu an amhum ampushum apala yubsirun. Kemudian di dalam ayat lain apala yanzurun. Kemudian yarau ini melihat secara umum. Yubsirun adalah melihat secara teliti. Kemudian lebih teliti tanzurun. Memandang secara sangat teliti. Maksudnya adalah karena kaitannya dengan ayat-ayat Allah kan. Li awak memesa ayat Allah. Tanda-tanda kuasa Allah. Dia magita. Dia perhatian. Mulailah untuk perhatiannya. Ia menyebabkan dia semakin yakin arahnya Allah. Si kedua apabila menyaksikan ruang makhluk terutama sekali syarat di mesa menyebabkan kita ingat kepada Allah. Ingat bahwa Allah nu nyaksi yang kita sehingga ndak guna yang iman ni untuk gawe dosa. Ndak guna yang kentokno untuk dengar dosa. Ndak guna yang naino untuk melangkah dosa. Nah, ini sebenarnya sasaran. Jadi ndak sekedar anda masih Bruno, yogi kita tiang iman. Kita tiang kan. Cuma dia tiang kita kedekok tiang. Jadi maksudnya adalah dek negita untuk terjadi yang jadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah yang termasuk istifham mutaghayyirus siyak ilal amr. Niki apalah yubsirun misalnya, apalah tubsirun. Artinya perintah jadi niki. Perintah. Kita ni di awak memesa arak tanda kuasaanku. Ande tetap ingat le aku. Ande tepat ingat le aku kan dia guna yang anggota awak untuk melakukan maksiat. Dan ini makna daripada ayat tersebut. Tujuannya Allah Ta'ala lah untuk mengingatkan tiang pelongo lah sebagai pemakai Al-Quran ini senantiasa ingat. Ande selalu guna yang anggota awak ni bukan bagus doang. Kata guna yang untuk pegawai terlarang.